Ngeri, pertempuran berlanjut di kota pusat konflik di Suriah Utara. Sebuah kota di Suriah Utara semakin menjadi medan pertempuran antara kelompok yang didukung Turki dan pasukan yang didukung Amerika di tengah kekhawatiran akan terjadinya serangan baru berskala besar oleh Turki di daerah tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran di sekitar kota Ain Isha, Suriah Utara telah meningkat dengan milisi Suriah yang didukung Turki melakukan serangan terhadap pasukan Demokratik Suriah atau Syrian Democratic Forces yang didukung Amerika. Bentrokan tersebut telah memaksa ribuan warga sipil di Ain Isha untuk meninggalkan rumah mereka karena desa-desa terdekat telah terjebak dalam baku tembak. Ain Isha sebagian besar dikendalikan oleh SDF yang dipimpin Kurdi, mitra utama Amerika dalam perang. Namun Rusia, pendukung setia pemerintah Suriah, memiliki kehadiran militer yang signifikan di wilayah tersebut. Pejabat militer Kurdi mengatakan Rusia telah mendesak mereka untuk menyerahkan kota itu kepada pasukan pemerintah Suriah. Ketika kami menolak permintaan terbaru Rusia untuk mundur dari Ain Isha, situasinya meningkat karena Turki dan proksinya di Suriah melancarkan serangan terhadap pasukan kami setiap hari, kata seorang pejabat senior SDF kepada VOA. Pejabat tersebut yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya mengatakan bahwa Rusia dan Turki tampaknya sepakat untuk mengeluarkan kami dari Ain Isha dan daerah-daerah sekitarnya. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, serang kapal Israel, pasukan komando Iran gunakan ranjau limpet. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Namun ia menghindari pertanyaan tentang apakah Israel akan membalas. Ini memang operasi Iran, itu jelas, kata Netanyahu kepada Kan Radio. Seperti dikutip dari The National pada Rabu 3 Maret 2021. Ditanya apakah Israel akan membalas, dia mengulangi pernyataan sebelumnya tentang tekadnya untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Kami menyerang Iran di seluruh wilayah, katanya. Kan mengatakan wawancara itu direkam pada Minggu malam sebelum Suriah menuduh Israel melakukan serangan rudal di Damaskus Selatan. Israel sebelumnya mengatakan pihaknya sering melakukan tindakan operasi militer terhadap kelompok-kelompok Iran atau penyerahan senjata di Suriah. Menteri Kabinet Keamanan Israel Yoav Gallant merupakan komando pasukan pertahanan Israel mengatakan kepada outlet berita Israel Ynet bahwa pasukan komando Iran melakukan serangan dengan menggunakan ranjau limpet atau ranjau anti kapal. Penggunaan ranjau limpet juga diberikan dalam penilaian oleh inspektur Israel yang memeriksa kapal di Dubai. Menteri Luar Negeri Israel Gabil Ashkenazi melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi pada hari Senin lalu. Selama pembicaraan bertukar pandangan tentang sejumlah masalah kepentingan bersama, serta pentingnya mendukung semua upaya yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tweetnya terkait panggilan telepon itu. Kami setuju untuk mempertahankan saluran komunikasi langsung kami dan untuk lebih meningkatkan kerjasama, imbuhnya. Oman sendiri belum mengikuti jejak tetangganya di Teluk Oman dalam menormalkan hubungan dengan Israel. Kami sejauh ini puas dengan tingkat hubungan dan dialog kami saat ini yang melibatkan saluran komunikasi yang sesuai, kata Al-Busaidi 2 minggu lalu. Oman juga telah menjelaskan bahwa mereka ingin menjadi perantara kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat serta kesepakatan antara Israel dan juga negara Palestina. Pada hari Jumat, MV Holy Stray, sebuah kapal pengangkut kendaraan terkena ledakan di atas garis air yang menurut seorang pejabat Amerika Serikat membuat lubang di kedua sisi lambungnya. 10 roket hantam pangkalan militer yang tampung tentara Amerika Serikat di Irak. Setidaknya 10 roket menargetkan pangkalan militer di Amerika Serikat pada Rabu 3 Maret 2021, kata koalisi dan militer Irak. Tidak segera diketahui apakah ada korban jiwa.
Juru bicara koalisi Kolonel Wayne Maroto mengatakan bahwa roket menghantam pangkalan udara Ain al-Asad di Provinsi Anbar pada pukul 7.20 pagi. Belakangan, militer Irak mengeluarkan pernyataan yang mengatakan serangan itu tidak menyebabkan kerugian yang signifikan dan bahwa pasukan keamanan telah menemukan landasan peluncuran yang digunakan untuk rudal tersebut. Menurut seorang pejabat militer Irak yang berbicara secara anonim, landasan peluncuran itu ditemukan di daerah Al-Baghdadi, Anbar. Itu adalah serangan pertama sejak Amerika Serikat menyerang target milisi yang berpihak pada Iran di sepanjang perbatasan Irak-Suria. Pekan lalu, sudah menghabisi satu milisi, memicu kekhawatiran kemungkinan terulangnya serangkaian serangan balas dendam yang meningkat tahun lalu, yang berpuncak pada serangan pesawat tak berawak yang diarahkan Amerika Serikat yang sudah menghabisi Jenderal Iran Qasim di luar Bandara Baghdad. Serangan Rabu pada 3 Maret 2021 menargetkan pangkalan yang sama di mana Iran menyerang dengan rentetan rudal pada Januari tahun lalu sebagai pembalasan atas jenderalnya Qasim Soleimani. Lusinan anggota layanan Amerika Serikat terluka menderita dalam serangan itu, demikian dilaporkan ABC News. Serangan Rabu terjadi 2 hari sebelum Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Irak dalam perjalanan yang sangat diantisipasi yang akan mencakup Baghdad, Irak Selatan dan di kota Irbil. Serangan Amerika Serikat pekan lalu di sepanjang perbatasan merupakan tanggapan atas rentetan serangan roket yang menargetkan kehadiran Amerika, termasuk yang menghabisi kontraktor koalisi dari Filipina di luar Bandara Irbil. Setelah serangan itu, Pentagon mengatakan serangan itu adalah tanggapan militer yang proporsional yang diambil setelah berkonsultasi. Maroto mengatakan pasukan keamanan Irak sedang memimpin penyelidikan atas serangan terhadap Ain al-Asad. Pasukan Amerika Serikat di Irak secara signifikan mengurangi kehadiran mereka di negara itu tahun lalu di bawah pemerintahan Trump. Pasukan mundur dari beberapa warga Irak yang berbasis di seluruh negeri untuk berkonsolidasi, terutama di Ain al-Asad dan juga Baghdad. Serangan roket yang sering terjadi yang menargetkan zona hijau yang dijaga ketat yang menampung kedutaan besar Amerika Serikat selama masa jabatan Presiden Donald Trump membuat pemerintah frustasi yang menyebabkan ancaman penutupan kedutaan dan juga serangan eskalasi.